Lalu inya datang kepada Rasulullah, yas'aluhu an yuqima alaihil had. Inya datang kepada Nabi minta supaya Nabi ini memberikan kepada inya sanksi yang sudah ditetapkan oleh syariat atau had. Karena inya sudah tergoda dengan seorang perempuan tapi tidak sampai berzina. Falam yarudda alaihi hatta uqimatis shalat. Nabi tidak membalas atasnya sampai akhirnya salat didirikan. Falamma faragha alaihi salatu wassalam min salatihi istahdarahu. Begitu Nabi selesai salat, Nabi minta supaya laki-laki tadi dihadirkan. Faqara'a alaihi ayat. Lalu Nabi membacakan ayat ini, ya. Wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibnas sayiat. Ya, artinya dirikan salat di dua tepi siang, yaitu pagi dan malam, dan juga dirikan salat di waktu malam. Artinya kerjakan salat 5 waktu. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan, yaitu mengerjakan salat 5 waktu, ini bisa menghapus kesalahan. Dibacakan oleh Nabi ayat ini. Faqala ar-rajul, lalu laki-laki ini bertanya, ya, hadza li khassah am lin nasi amma? Hadza li khassatan am lin nasi amma? Ya Rasulullah, ini khusus sagan ulun, khusus buat saya, ataukah ini umum? Ini buat semuanya, buat orang lain. Faqala qala bal huwa lin nasi amma. Nabi mengatakan ini umum. Ini untuk semua orang, bukan khusus untuk laki-laki yang tadi berbuat salah, tapi ini khusus, tapi ini mencakup semua orang. Nah, ini laki-laki yang dimaksud ini. Nah, ini adalah Amr bin Ghaziyah Al-Ansari. Nah, Amr bin Ghaziyah Al-Ansari. Jadi ketika itu ceritanya, Amr bin Ghaziyah Al-Ansari ini didatangi oleh satu orang perempuan yang cantiknya luar biasa. Nah, perempuan ini hendak menjual kurma. Nah, rupanya Amr bin Ghaziyah Al-Ansari ini terpesona dengan kecantikan si perempuan. Ujar si Amr, di rumahku ada kurma yang lebih bagus dari ini. Dibawalah perempuan ini ke dalam rumahnya. Begitu sampai di dalam rumahnya, Amr tidak tahan lagi dengan kecantikannya, diciumlah perempuan ini oleh Amr bin Ghaziyah, tapi tidak sampai berzina, sebatas dicium. Setelah mencium si perempuan ini, Amr bin Ghaziyah menyesal. Inya merasa berdosa, inya takut dengan Allah. Datanglah inya kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Datang kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, diceritakan kalau inya begini. Ujar Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, ya sudah, taubatlah engkau kepada Allah, tutupilah kesalahanmu, jangan engkau ceritakan kepada orang lain, ya. Cukup engkau taubat kepada Allah, kau dosa berkisah kesana kemari. Rupanya Amr bin Ghaziyah ini karena mungkin saking takutnya, inya datang kepada Sayyidina Umar, berkisah pulang kepada Sayyidina Umar. Diceritakan, wahai Umar, begini. Jawaban Sayyidina Umar sama dengan jawaban Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Ujar Sayyidina Umar, ya sudah, tutupilah dirimu, taubatlah engkau kepada Allah, jangan engkau ceritakan kepada seseorang. Rupanya inya masih kada sabar juga, kada tahan juga, memendam. Datanglah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan kejadian yang inya alami ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi tidak menjawab. Begitu turun ayat ini, setelah selesai sholat, barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil inya dan membacakan ayat ini kepada Amr bin Ghaziyah. Lalu inya bertanya, apakah ini khusus untuk ulun saja ataukah untuk semua orang? Nabi mengatakan ini untuk semua orang. Ya, itu artinya sholat yang kita kerjakan, ya, sholat 5 waktu yang kita kerjakan, ini bisa menjadi penghapus daripada dosa-dosa kecil kita. Ya.
Sebagaimana pada pelajaran sebelumnya lah, pada pelajaran minggu yang lalu, dalam hadisnya Nabi mengatakan as-salatu ila salati kafaratun lima bainahuma idza jutunibatil kabair. Ya, salat dari satu salat ke salat yang lain ini menjadi penghapus terhadap antara keduanya, nah, menjadi penghapus dosa-dosa kecil antara keduanya idza jutunibatil kabair, bila mana dosa-dosa besar ini dihindari.